Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni yang dipersembahkan oleh Volusi, Forum Alumni Interstudi. Dan hari ini kita sudah kedatangan alumni dari Broadcasting 2017 yang bernama Safa. Halo Safa, apa kabar? Halo Rizky, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang ke kampus main-main, terus bisa diskusi bareng di Ngopi Bareng Alumni. Iya, terima kasih banyak juga Pak udah diundang di Volusi ya Pak? Volusi. Volusi. Jadi kalau nama yang mengadakan itu namanya Volusi, Forum Alumni Interstudi. Oh, iya, alumni. Nama programnya kita saat ini adalah Ngopi Bareng Alumni. Iya, Gitu. oke Pak. Keren banget sih, ini suatu gebrakan baru loh Pak ini. Terima kasih loh sekali lagi Safa bisa datang ke sini, bisa berkunjung di Training Center Kopi Masa Depan di sini, dan kita harapkan ke depan banyak juga alumni yang bisa ikut ya, Iya, untuk harus sharing di sini ya. Betul Gitu. banget, bagi-bagi ilmunya ke teman-teman yang lain. Wah, mantap. Nah, Safa, saya pengen tanya nih hal-hal yang pastinya berhubungan sama kampus pada saat Safa Oke, Pak. berkuliah sampai sekarang udah bekerja gitu ya. baik. Yang pertama saya ingin tahu banget nih ya, kira-kira Safa itu punya dosen favorit nggak sih Dosen. pada saat kuliah? Ada sih Pak. Ya. Kayaknya ada beberapa karena ada segmentasinya sih Pak. Yap. Kalau saya ngerasanya ya. Pertama itu ada Ibu Tina. Oke. Ibu Tina Agustari ya? Antv? Iya, Yap. betul. Jadi dulu saya suka banget sama mata kuliah jurnalis. Yap. Dan sama Bu Tina itu kita benar-benar diajarin dari awal banget tuh Pak. Kayak milih berita yang kira-kira cocok untuk jadi berita itu seperti apa gitu. Bahkan sampai kayak acara yang menurut kita itu nggak bisa jadi berita ternyata tuh bisa gitu kan. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua, Bu Tina itu selain dikasih kita teori-teori ya, kita juga diajarin prakteknya. Terus habis itu secara nggak langsung tuh kita dibentuk mentalnya gitu Pak. Oke. Karena sama Bu Tina kita beneran kayak terjun langsung, liputan langsung. Seru Jadi ya? iya Pak, waktu itu lagi ada momen 212 Oh, yang oke. rame banget. Nah itu sama Bu Tina disuruh liputan langsung Ke lokasinya? ke lokasi yang dimana saat itu mungkin nggak ada media Pak yang berani masuk. Oke. Karena kan memang dibatasi ya, setahu saya seperti itu. Oh, Tapi oke. sama Bu Tina, pokoknya gimana pun caranya bisa bikin berita dari momen tersebut. Gitu. Jadi menurut saya Bu Tina itu banyak banget ngajarin saya tentang ilmu jurnalis. Terus habis itu juga mentalnya itulah yang Oh, dibentuk. oke. Bu Tina, terus apa lagi? Iya, lalu- Dosen yang favoritnya Safa nih? Yang kedua itu Bu Doni. Bu Doni, oke. Iya. Kalau Bu Doni itu benar-benar keibuan banget ya Pak. Jadi cara ngajarnya pun kita benar-benar yang kayak di ngomong gitu kan, terus pelan-pelan. Kalaupun memang kita nggak bisa pun sama Bu Doni benar-benar kayak dibimbing gitu Pak. Kayak, kamu harus kerjaan ini dulu, ini gitu. Bahkan sama Bu Doni kalau misalkan kita ada kesulitan pun Bu Doni terbuka gitu untuk diceritain aja apa kesulitannya. Nanti kalau memang Bu Doni bisa bantu pun dibantu. Bahkan sampai urusan pribadi pun kadang kita Bisa curhat ke dia? bisa curhat, pasti sama siswanya ini bisa curhat ke Bu Doni gitu sih Pak. Oke, tadi Tuh. Bu Tina, Bu Doni, ada lagi mungkin? Dosen favorit? Satu lagi nih Pak, waktu itu pas saya masuk, masih awal banget 2017 itu ada namanya Pak Tiar. Pak Tiar, oke. Saya pernah tahu Iya. juga Pak Tiar. Pak Ngajar apa Batiar Saju Baskara itu ngajar kayak TIK gitu sih Pak. Oh, oke. Jadi kayak tools di Microsoft Office gitu diajarin. Jadi kalau sama Pak Tiar juga dia selain mengajarkan kita toolsnya itu juga kayak suka nyelipin ilmu-ilmu kehidupan gitu Pak. Oh, oke. Kayak misalkan kalau misalkan kamu nanti kerja kamu jangan lihat ininya dulu gitu. Jadi tuh kayak itu tuh melekat Kasih di saya. wejangan lah ke betul, kita-kita Pak. ya. Nah ketika saya sekarang udah terjun ke dunia kerja itu menurut saya pesannya itu tuh kayak Relate. relate banget sih Pak. Gitu. Oke, tadi bicara mengenai dosen favorit, pasti ada dong mata kuliah favorit juga ya. Tadi kan jurnalistik salah satunya. Iya. Nah, apalagi ada lagi nggak mata kuliah yang favorit selain jurnalistik tadi? MC dan protokoler. MC dan protokoler. Iya, itu juga sebenarnya ngajar Bu Doni. Oh, oke. Iya. Kenapa saya suka karena sebenarnya saya dari SMK itu juga sering MC Pak, sering MC. Terus cuma kan kita belum tahu ilmunya ya. Jadi menurut saya waktu itu MC itu yang penting kita bisa berani ngomong gitu Yeah. kan ya. Tapi ternyata kan
Teorinya ada ya? Iya, ada teorinya dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, di MC dan protokoler ini tuh benar-benar dibahas sedetail mungkin gitu. Gitu sih Pak. Jadi itu jadi salah satu mata kuliah yang favorit ya. Jadi memang Syafa memang senang MC protokoler, senang dunia jurnalistik gitu ya. Nah, terus pengen tahu juga momen-momen yang paling Syafa ingat pada saat kuliah nih, baik pada saat memulai kuliah sampai pasti sudah mungkin. Nah, kira-kira momen-momen apa aja yang Syafa ingat selama di kampus tuh? Momen yang diingat itu mungkin kalau misalkan lagi sama teman-teman ya Pak. Yep. Karena menurut saya selain kuliah itu bisa menambah wawasan kita secara ilmu ya Pak. Tapi kuliah ini juga bisa bikin kita open minded gitu. Yep. Ternyata di dunia kuliah ini banyak banget sisi-sisi kehidupan yang mana kita tuh perlu menerima hal tersebut gitu kan. Dan kita tahu hal tersebut dari teman-teman ini kan yang beragam gitu. Jadi saya punya banyak teman yang punya background yang berbeda, itu menurut saya mengajarkan saya banyak hal gitu Pak. Itu yang melekat banget juga di saya. Terus habis itu yang kedua di UKM ya Pak, UKM kan bener ya? UKM Intradio itu pernah bikin acara di luar kampus bareng-bareng juga sama anak-anak Intradio batch 345. Octopus. Iya, Octopus namanya. Itu yang benar-benar membekas banget, dan kalau detik-detik udah mau kuis sudah mungkin dapat dosen pembimbingnya Bu Kinkin ya Pak. Ada legend deh. Iya, legend banget. Yang mana mungkin anak-anak yang terstudi ini udah banyak yang agak-agak gimana gitu ya. Cuman pada saat skripsinya gimana? Aman-aman aja kan? Seru-seru aja kan? Seru sih Pak. Saya itu 3 kali ganti dosen Pak. Oh gitu. 3 kali ganti dosen karena yang pertama itu dosennya itu memang mengundurkan diri sih sebenarnya Pak, karena ada keperluan gitu akhirnya mengundurkan diri. Lalu yang kedua ini ada almarhum Bu Tio. Iya, jadi waktu itu saya pas lagi dibimbing sama Bu Tio baru sempat bimbingan 1 kali. Pas Covid ya? Iya, tapi ternyata Bu Tio udah dipanggil duluan ya Pak. Benar-benar. Lalu diganti ke Bu Kinkin. Yang mana itu menurut saya, waduh ini mengagetkan banget sebenarnya dapat Bu Kinkin, karena saya sempat ragu juga sih Pak, saya bisa nggak ya kira-kira. Tapi ternyata selama kita mungkin positive thinking. Iya, positive thinking, kita percaya berproses, dan juga berproses, terus yakin sama yang udah kita kerjain sih, alhamdulillah lancar sih. Benar. Gitu. Nah, itu momen-momen yang menyenangkan ya selama di kampus, termasuk ya tantangan-tantangannya tadi untuk dapat dosen pertama, kedua sampai ketiga. Nah, tadi momen-momen yang kira-kira paling diingat tadi saya sudah tanyakan. Terus bersama teman-teman tadi salah satunya. Nah, boleh dikasih tahu sedikit nggak kira-kira bestinya Syafa ini siapa aja sih di kampus, teman-teman yang paling berkesan nih dalam perjalanan Syafa dari mulai kuliah sampai sekarang nih? Untuk teman-teman yang deket banget sama saya sebenarnya alhamdulillah ya Pak, saya tuh punya teman yang gak cuma angkatan saya aja gitu. Jadi ada junior juga, ada senior juga, cuma ya kita main bareng-bareng aja gitu kan ya Pak. Kalau yang deket banget sama saya itu ada namanya Kanya. Kanya. Terus Safira ya. Terus Iksan. Kalau untuk yang juniornya saya deket sama Nanda. Ya, Nanda Vega itu saya deket juga. Itu sih Pak. Kalau yang lain-lainnya mungkin ya teman-teman yang ya udah kita main bareng, tapi kalau untuk yang kayak kita berbagi kisah tuh ya sama Kanya. Yang tadi ya. Iya. Benar-benar. Gitu sih Pak. Nah, terus tadi momen teman yang paling diingat selama kuliah gitu ya. Nah, saya pengen tahu juga Syafa pada saat Syafa kuliah itu tempat favorit tongkrongannya Syafa tuh di mana gitu loh. Bisa di belakang, di depan, karena ada yang bilang di lorong. Nah, Syafa tuh di mana tuh tempat favorit selama di kampus gitu? Kalau siang-siang biasanya kita di Amin Pak. Amin tuh mana ya? Amin. Jadi dulu pas lagi angkatan saya tuh ada yang kayak jual apa sih Pak, kayak es teh gitu. Mungkin Black kan biasanya orang-orang pada nongkrongnya di Black, tapi waktu itu ada juga namanya Amin. Iya, nah saya di situ sama teman-teman sering nongkrongnya. Tapi kalau misalkan malam-malam biasanya kita di Pakum. Pakum nasi goreng. Iya. Kalau di kampus sih biasanya di Plaza tuh Pak. Plaza, itu kalau misalkan kita lagi nunggu jam kuliah, kita di situ suka nongkrong-nongkrongnya. Waduh, mantap ya. Itu kayaknya Pak Kum, terus juga Black itu kayaknya tongkrongan dari zaman
dahulu kala Iya. sampai sekarang tuh favoritnya banyaknya di situ gitu ya. Tongkrongan semua angkatan sih. Semua angkatan gitu. Nah, Safa pengen tahu juga nih, setelah Safa lulus gitu ya, di Safa tuh wisudanya kapan? Baru wisuda. Baru ya? Iya, 2022. 2022, 13 Agustus kemarin berarti ya? Berarti Iya, ya? betul. Nah, Baru banget. Safa selama Safa kuliah, terus juga sampai sekarang Safa sudah bekerja gitu ya. Nah, Safa itu apa namanya, pernah magang nggak sih? Magang pernah, Pak. Ha-ha. Jadi waktu itu sebenarnya ya Pak, di angkatan saya itu nggak ada magang, nggak ada mata kuliahnya. Belum ada ya? Belum ada. Jadi 2017 itu nggak diwajibkan untuk magang. Belum bagian dari SKS ya, Iya, internship itu ya? belum bagian dari SKS. Tapi karena waktu itu saya mikirnya saya udah punya mata kuliah yang sedikit, mungkin saya pengen banget nih manfaatin waktu yang ya sebenarnya pengen produktif aja sih ya Pak waktu itu. Nah pas banget Antv itu waktu itu lagi buka untuk magang. Pak. Akhirnya saya coba dan di situ sebenarnya lagi dibuka bukan hal yang interest gitu buat saya, tapi karena saya ngerasa saya pengen punya pengalaman aja gitu kan Pak. Akhirnya saya apply dan ya udah saya magang di Antv akhirnya sebagai marketing komunikasi. Oke. Padahal bukan broadcastnya ya, di Bukan. markomnya ya? Iya, itu nggak inline padahal sama Nah, broadcast. bicara mengenai magang kan memang sekarang yang tadi Safa bilang bahwa magang dulu tuh belum ada dalam kurikulum kita, sekarang sudah ada. Ada istilahnya sekarang magang merdeka atau kampus merdeka, Iya, merdeka betul. belajar gitu loh. Nah, Safa sendiri yang ngerasain yang pernah magang, manfaatnya apa sih, Saf? Manfaat magang bagi Safa secara pribadi gitu loh. Oke, kalau secara pribadi pertama itu kita jadi tahu the real dunia kerja itu seperti apa. Oke. Iya, mulai dari lingkungannya, mulai dari cakupan pekerjaannya juga, terus bagaimana kita menghargai waktu sih Pak. Yep. Mungkin yang tadinya kayak kita di kampus kita masih santai-santai, tapi ketika magang itu kan kita dicoba, dilatih untuk bagaimana jadi karyawan yang sesungguhnya gitu kan Pak. Itu pengaruh banget, terus juga yang paling penting adalah kita menjalin networking ke orang-orang. Oke. Jadi semakin banyak kita kenal sama orang lain kan semakin banyak kesempatan kita berpengalaman lebih luas lagi gitu Pak. Itu sih yang menurut saya paling penting banget. Kenapa Kalau harus ada magang? kita ada magang gitu ya. Iya. Nah terus dari magang terus tadi saya bilang wisuda terus bekerja. Nah sekarang itu kalau Safa kalau saya boleh tahu Safa itu sekarang bekerja di mana dan juga punya pengalaman apa nih di dalam pekerjaan selain magang ya? Iya. Misalkan sekarang lagi bekerja di mana, dulu Safa pernah di mana? Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman bekerjanya Safa setelah lulus kuliah atau pada saat proses sebelum lulus kuliah tuh bekerjanya di mana aja sampai pekerjaan Safa sekarang tuh apa gitu? Oke. Sebelum akhirnya di tempat yang sekarang itu saya sebenarnya udah kerja di beberapa perusahaan Pak. Boleh diceritakan sedikit? Boleh banget. Ini sebenarnya juga yang pengen saya bagi sih ke teman-teman, kayak pengalaman kita dapat itu nggak selalu hal yang kita sukain aja gitu kan ya Pak. Waktu itu saya pernah kerja di salah satu toko kue, itu saya jadi admin di sana. Terus juga saya pernah kerja di ekspedisi. Terus saya pernah kerja juga di dunia kreatif, industri kreatif itu di sana mungkin yang inline sama broadcast yang sebelumnya kan enggak. Nah, yang saat ini alhamdulillah lagi kerja di salah satu perusahaan teknologi kreatif digital. Itu sih Pak. Oke, nah itu Safa sebagai apa di situ sekarang? Kalau Posisinya sebagai apa dan ngerjain apa tuh di situ? Kalau yang tadi di toko itu sebagai admin. Kalau yang di ekspedisi juga itu sebagai admin. Kalau yang di tadi production house itu banyak banget di sana pengalamannya, mulai dari production assistant, terus habis itu naik lagi nih jadi line producer, terus sempat juga jadi kreatif, terus sempat juga jadi produsernya. Jadi banyak pengalamannya banyak pengalamannya di sana yang bisa kayak dirasain, dan alhamdulillah juga dikasih kesempatan gitu Pak untuk kayak coba ini coba itu gitu. Lalu yang di sekarang ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai content creator. Itu lagi hit banget ya zaman sekarang, banget, kebutuhan akan content creator ya. Nah itu dalam artian content creatornya tuh siapa ngapain? Maksudnya ngelola apa di situ gitu? Oke, kalau content creatornya di sini saya sebagai yang mencari idenya, mencari, membuat, terus mendeliver itu ke divisi-divisi yang mana. Misalkan saya habis bikin materi, ini saya harus kemana sih gitu. Sampai materi itu jadi, lalu materi itu terbit juga itu jadi tanggung jawab saya sih Pak.
Oh, luar biasa ya itu. Jadi dari pengalaman magang bekerja di tempat yang nggak inline sama jurusan sampai bekerja di bidang produksi juga yang inline, plus sekarang ngerambah ke konten kreator gitu loh. Iya, Nah berarti kan ada hubungannya sama kegiatan digital. Betul, ada Nah, banget. menurut Safa itu perkembangan digital kan luar biasa ya. Nah, menurut Safa tuh seberapa penting sih kita perlu menguasai kemampuan kita dalam pengetahuan mengenai digital saat ini? Oke. Khususnya nih bagi mahasiswa kita atau teman-teman yang masih kuliah di industri ini gitu loh. Oke, mungkin saya ini salah satu orang yang tadinya menganggap kalau dunia digital ini nggak begitu sepengaruhnya gitu untuk kita, karena mungkin kita belum ada di dunia tersebut gitu ya Pak. Nah ternyata setelah saya bekerja di sekarang nih di dunia digital, saya ngerasa dari dunia digital itu kita melihat dunia yang lebih luas lagi ternyata. Jadi yang tadinya kita ngerasa nih, oh ya dunia itu sekecil ini, tapi ternyata pas udah kita terjun ke dunia digital, wow besar banget, luas banget. Banyak yang kita belum tahu ya. Banyak yang belum kita ketahui, yang mana itu perlu kita ketahui supaya kita punya pikiran yang lebih luas lagi gitu sih Pak. Saya ngerasa seperti itu, dan itu saya masih belajar banget sih di hal digital ini. Digital konten atau konten kreator tadi ya. Nah apalagi memang sedikit informasi teman-teman, Interstudi juga udah punya jurusan konten kreator kan. Nah itu penting banget. Nah makanya itu penting banget untuk teman-teman yang lagi kuliah ataupun teman-teman yang bergerak di bidang digital, memahami mengenai bagaimana polanya, algoritmanya, cara bekerjanya, terus juga bagaimana visi ke depan perubahan digital dan lain-lain gitu ya. Nah itu luar biasa ya Saf ya. Luar biasa. Mungkin kita familiar sama algoritma ya Pak, yang tadinya juga mungkin saya pikir sebelumnya nih algoritma itu apa sih gitu. Dan ternyata algoritma itu adalah salah satu dari ribuan banyak tools di dunia digital yang itu sebenarnya masih kecil banget gitu kan. Masih banyak hal nih yang bagaimana kita ketahui. Iya, kita jadi memaksimalkan diri kita melalui digital gitu sih. Oke. Nah tadi udah bicara mengenai pekerjaan Safa. Nah sekarang saya ingin tahu, minta masukan atau ada saran nggak sih atau harapan ke depan buat Stikom Interstudi khususnya, yang Safa kan sudah mengalami dari 2017 sampai dulu sekarang. Nah kira-kira masukan Safa atau ada harapan Safa buat ke depan bagi Stikom Interstudi mungkin? Oke, mungkin sebelum ke untuk Stikom Interstudi buat teman-teman juga ya Pak. Ini silakan. Sebenarnya saya menyambung lidah dari Pak Tiar aja sih Pak Jorok. Itu Pak Tiar itu di tengah saat ngajar pernah bilang kalau kita pengen kerja itu nomor satu jangan kita lihat dari penghasilan dulu. Kalau kita ngerasa diri kita udah besar duluan, jadinya kita jumawa ya? Iya, jumawa duluan. Sombong lah istilahnya gitu ya. Jadi kita terlena terus nih Pak. Nah, jadi kata-katanya Pak Tiar itu yang memicu saya untuk oke deh saya pengen coba kerja di A, B, C gitu kan. Saya ngerasa seperti itu. Nah ternyata dimanapun kita berada itu pasti ada pelajaran yang perlu yang bisa kita ambil. Bisa dapat ya. Nah dari pelajaran dan pengalaman tersebut itu pasti bakalan berguna. Gak ada yang sia-sia gitu pas saya ngerasanya. Karena yang saya pikir apa sih dunia admin terus juga ke dunia kreatif apa hubungannya gitu kan. Tapi ternyata tuh sekarang kan dunia kreatif itu nggak semata-mata soal ide doang gitu kan. Ide itu perlu kita tuangkan. Dituangkan di mananya, nah itu perlu kita pelajari di mana-mana sebenarnya. Kayak sebelumnya nih saya itu di yang ekspedisi itu saya belajar Excel benar-benar yang sampai dari nol banget sebenarnya Pak, dari nol sampai mungkin saya udah bisa gitu. Ternyata yang tadinya saya pikir di dunia kreatif itu nggak perlu, ternyata perlu Pak. Jadi karena di dunia kreatif itu setiap kita bikin acara, kita itu punya deck, kita punya matrix gitu kan, dan itu perlu banget ilmu Excel. Karena kita kalau saya pribadi dituangkannya di Excel, saya buat di Excel gitu kan. Nah jadi dimanapun kita berada sebenarnya nggak ada pengalaman atau pelajaran yang sia-sia. Jadi menurut saya untuk teman-teman coba untuk kita maksimalin diri kita aja, kita lakuin yang terbaik dimanapun kita berada, karena nanti dari usaha tersebutlah yang akan membawa kita ke suatu keadaan yang lebih baik. Itu sih Pak yang saya rasain. Kalau untuk harapan ke Interstudi sekarang, saya ngerasa Interstudi itu sebenarnya udah cukup berkembang banget dari zaman saya pertama kali di Interstudi ya Pak.
mulai dari dulu belum ada dunia digital ya kan Pak, sekarang udah ada, dan itu jadi wawasan yang baru pasti buat mahasiswanya. Terus selain itu juga mungkin nggak hanya dari sisi kurikulumnya aja ya Pak yang berkembang, tapi untuk mungkin servisnya juga, karena kadang salah satu yang bikin mahasiswa jadi jengkel itu dari servisnya juga Pak. Pelayanan ya. Dari pelayanannya saya ngerasa seperti itu ya, karena jadinya kita males banget mau tahu informasi ada apa aja sih di Interstudi gitu kan. Ada info terupdate apa yang mana mungkin itu penting banget sebenarnya. Mungkin bisa saya share juga ya Pak, salah satunya saat ada beasiswa waktu itu. Iya, pernah Safa tanya ke saya juga waktu itu ya. Saya tanya ke Pak Rizky karena saya nggak dapat informasi dari mana-mana sebelumnya gitu kan. Nah mungkin kalau misalkan ada informasi yang kayak gitu ya Pak, tadi Pak yang kayak beasiswa gitu kan, itu bisa di-share secara umum, bisa disosialisasikan juga ke masyarakat yang lain, karena kan kita semua punya kebutuhan yang berbeda gitu. Dan itu pasti bakal berguna banget bagi mahasiswa yang membutuhkan gitu kan. Jadi bagaimana deliver informasinya itu harus merata, semua orang bisa lihat, dan juga bagaimana kemudahan mendapat informasi tadi ya. Iya betul. Jadi pelayanannya itu juga harus helpful, terus juga komunikatif sih. Nah itu penting banget bagi kita untuk bagaimana ke depan kita berkembang dan tumbuh juga ya di Stikom gitu. Terima kasih sekali Safa, masukannya luar biasa buat kita di Interstudi. Mudah-mudahan ini jadi ajang untuk kita bagaimana saling mengingatkan untuk kebaikan gitu loh. Betul. Nah itu penting banget. Nah Safa, terakhir nih saya pengen tahu, Safa tuh punya moto hidup nggak? Atau quote yang Safa pegang nih? Tadi kan kata Pak Tiar itu adalah bagaimana setiap pengalaman itu pasti ada pelajaran yang berharga. Nah kalau Safa sendiri tuh punya moto atau quote nggak dalam hidup sehingga itu jadi pegangan Safa untuk tumbuh, berkembang, terus juga bagaimana growth gitu loh. Dalam arti tadi saya bilang grow up gitu loh. Nah Safa tuh punya ini nggak sih, punya moto atau quote nggak sih? Sebenarnya tadi udah saya sampaikan nih Pak, sebelumnya yang pertama itu harus tetap kita berbuat baik sih Pak, kepada siapapun, karena kan di dunia kerja itu kita nggak tahu ya, menghadapi banyak macam orang-orang. Nah jadi apapun keadaannya kita tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang baik dan tetap lakukan yang terbaik apapun yang kita bisa, karena nggak usah mikir kayak bakal dimanfaatin orang lain atau segala macam, itu nomor kesekian lah. Yang penting kalau kita udah berbuat baik dan orang tahu apa yang udah kita lakukan, pasti semua tuh bakalan clear gitu. Hal-hal baik akan menghampiri kita juga kan betul, gitu loh ya. Bakal balik ke diri kita sendiri. Itu sih Pak. Itu ya, hal baik. Jadi lakukanlah hal baik sehingga ya kita tuh maksimal melakukan sesuatu gitu loh. Jadi intinya tuh positive thinking ya. Positive thinking terus. Baik, Safa, nggak berasa nih obrolan kita sudah panjang lebar ya. Panjang kali lebar kalau kata orang gitu ya. Mulai dari dosen favorit, teman tongkrongan ya, terus juga mata kuliah favorit, sampai sekarang Safa tuh lagi sibuk apa sih. Nah ini suatu pembicaraan luar biasa di Ngopi Bareng Alumni kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Safa sudah datang ke kampus, mau silaturahmi bareng kita. Mudah-mudahan makin banyak nih teman-teman alumni yang terinspirasi untuk cerita juga di sini. Kenapa ini penting banget kan ya? Gitu. Penting banget sih untuk bagi-bagi ilmu. Terus juga ini bakalan saya panggil teman-teman saya Pak. Waduh, kita tunggu nih. Iya. Makasih banyak ya Pak Rizky udah undang saya. Sama-sama. Nah penting banget memang kita saling mengingatkan juga bersilaturahmi bahwa memang Ngopi Bareng Alumni yang dipersembahkan sama Volusi atau Forum Alumni Interstudi ini bisa ngebantu bagaimana kita tetap terhubung ya satu sama lain. Kasih masukan tadi, kasih informasi, hal menarik, cerita-cerita seru gitu ya. Iya, bener jadi nostalgia lagi. Nah itu tuh. Jadi doakan akan ada lagi program-program yang kita akan lakukan di Interstudi untuk alumni dan teman-teman. Jadi antara adik-adik di Stikom dan teman-teman di alumni jadi selalu terhubung. Iya, pas. Oke, baik, terima kasih Safa sekali lagi. Teman-teman, untuk Ngopi Bareng Alumni kali ini kita akhiri ya diskusi kita bareng Safa. Kita ketemu lagi di Ngopi Bareng Alumni di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind closed doors, I'm a fool for your love.